Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu yang ketiga ini masih diberikan kuat dan sehat oleh Yahweh. Dan pada saat ini kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Masiah, saat ini kami bersyukur kepadamu atas pertolonganmu, penjagaanmu, pemeliharaanmu kami ada sampai hari ini. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan firman yang terambil dari Ayub pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Ada seorang pria di tanah Uz namanya Ayub. Orang ini saleh, jujur, dan seorang yang takut akan Elohim dan menjauhi yang jahat. Dan 7 orang anak laki-laki serta 3 orang anak perempuan dilahirkan baginya. Dan kawanan ternaknya ada 7.000 ekor domba, 3.000 ekor unta, dan 5.000 pasang lembu, dan 500 keledai betina, serta pelayan-pelayan dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang ini adalah orang yang lebih kaya dari semua orang di daerah timur. Itu awal pembacaan firman Yahweh. Tetapi kita tahu, saudaraku, pada satu hari ketika anak-anak Elohim menghadap Yahweh dan iblis juga datang menghadap yaitu Yahweh itu, maka iblis berkata kepada Yahweh itu, kalau engkau menjagai Ayub, dia masih bisa memuji menyembah engkau. Tapi coba ulurkan tanganmu supaya dia tidak menyembah engkau lagi. Dan di ayat 12, Yahweh berkata kepada iblis, dan Yahweh berkata kepada Satan, lihatlah segala miliknya ada di tanganmu, hanya hendaklah engkau tidak mengulurkan tanganmu kepadanya. Dan Satan pergi dari hadapan Yahweh. Saudaraku, apa yang terjadi? Bahwa dalam satu hari, seluruh kekayaan Ayub, dombanya 7.000 ekor, dan unta 3.000 ekor, lembu 500 pasang, keledai betina 500 ekor, dalam satu hari mati semua, hilang semua. Juga 10 anaknya, 7 anak laki, 3 anak perempuan, mati semua dalam sehari. Dan di ayat yang ke-20 sampai 22 dikatakan, maka Ayub bangkit dan mengoyakkan jubahnya serta mencukur kepalanya, dan dia menjatuhkan diri dan menyembah. Dan dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dan dengan telanjang aku akan kembali ke sana. Yahweh telah memberi dan Yahweh telah mengambil, biarlah nama Yahweh yang diberkati. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berdosa dan tidak juga menuduhkan kesalahan kepada Elohim. Saudara, di setiap keadaan sekarang ini, betul-betul kita sedang masuk dalam ujian. Kalau seorang pelajar atau mahasiswa kalau mau lulus, kalau mau naik tingkat harus ujian. Dan tidak sedikit orang yang sedang mau ujian, stres, sakit, bahkan bisa buang-buang air karena stresnya menghadapi ujian. Maka situasi sekarang ini juga tidak sedikit iman orang sedang goyah, bimbang, rapuh karena sedang dihadapkan dengan ujian yang sangat berat. Hari ini saya berikan temanya, ujian terhadap imanmu. Sekali lagi, ujian terhadap imanmu. Ayub tadi adalah orang yang saleh, orang jujur, orang yang menjauhi kejahatan, yang takut Elohim.
tapi masih bisa terjadi kepada dia kehilangan harta, kehilangan anak dalam sehari. Namun kita perhatikan sikap Ayub menegaskan tadi, Yahweh yang memberi, Yahweh yang mengambil, terpujilah nama Yahweh itu. Jadi Ayub itu imannya betul-betul teruji. Setelah dia mengalami itu, tidak berhenti lagi masalah baru. Dia mengalami sakit penyakit, seluruh tubuhnya ya bentol-bentol, dan dia ambil beling garuk-garuk saking gatalnya. Ditambah lagi istrinya menghujat Ayub, "Kau orang saleh, tapi kenapa terjadi begini kepadamu? Sangkali Yahweh itu mati aja kau." Datang teman-temannya juga, "Kau orang berdosa, banyak kesalahanmu." Dalam situasi sekarang ini juga banyak orang saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tapi saya perlu tegaskan, saat ini keadaan apapun yang sedang terjadi di dunia ini, kita sedang menghadapi ujian iman. Jadi, kita ambil contoh tadi seperti Ayub ataupun Abraham yang mengatakan bahwa engkau akan menjadi bangsa yang besar dalam Kejadian pasal 12 ayat 1-2. Tapi dia harus menunggu kelahiran anak itu selama 25 tahun sehingga dia goyah juga imannya. Tetapi pada akhirnya Abraham berpegang kepada firman Yahweh itu. Nah, pada kesempatan ini bagaimana caranya supaya kita kuat dalam menghadapi ujian iman itu? Sekali lagi, bagaimana caranya supaya kita kuat dalam menghadapi ujian iman itu? Pertama-tama, kita harus percaya sepenuhnya kepada firman Yahweh. Nanti saudara lihat dalam Kejadian pasal 15 ayat 5-6. Bagaimana Yahweh mengulangi janjinya kepada Abraham, "Kamu akan mempunyai keturunan." Dan Abraham mendengarkan firman itu dan dia percaya sepenuhnya kepada firman itu, dan itu terjadi setelah 25 tahun Abraham menunggu janji itu, maka digenapilah Ishak lahir. Tetapi datang ujian yang kedua kepada Abraham setelah Ishak itu kurang lebih berusia antara 12-13 tahun, Yahweh kembali menguji iman Abraham. "Persembahkan Ishak itu bagiku daerah Moria," dalam Kejadian pasal 22 ayat 1-2. Tetapi Abraham juga tetap di dalam hal ini dia lulus ujian. Karena apa? Dia yakin kalau ujian pertama sudah lulus, ujian kedua ini juga dia pasti lulus. Nah, yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa lulus ujian dalam iman? Yaitu tetap dalam kebenaran firman Yahweh. Sekali lagi, tetap hidup dalam kebenaran firman Yahweh. Jangan ragukan firman Yahweh. Kalau firman Yahweh mengatakan, "Aku memelihara engkau sampai kesudahan zaman," itu janjinya. Dalam Mazmur 119 ayat 105, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang pada alurku." Dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman itu yaitu dari pendengaran, dan pendengaran itu melalui firman Elohim. Situasi sekarang ini, supaya imanmu tahan uji, engkau lulus ujian menghadapi kejadian ini, maka engkau harus banyak membaca, merenungkan firman Yahweh itu. Jangan banyak menggunakan waktumu baca Facebook, YouTube dan segala macam, hanya tentang penyakit corona, daerah ini sudah mati berapa, yang kena corona berapa, obatnya apa, bolak-balik hanya itu yang kau searching di dalam HP-mu. Tetapi kau lupa baca firman, kau tidak setia membaca firman. Jadi supaya engkau lulus dalam ujian ini, banyak membaca firman, renungkan itu, pegang itu firman. Yang ketiga, engkau harus siap menerima segala keadaan. Apapun yang sedang terjadi, engkau harus siap menerima segala keadaan seperti yang dialami oleh Ayub tadi. Dalam Ayub pasal 1 ayat 20 sampai dengan 22 tadi, Yahweh yang memberi, Yahweh yang mengambil, terpujilah nama Yahweh. Kalau di tahun-tahun dulu engkau merasa enak, senang, punya baju bagus, punya mobil, punya
uang dan segala macam, bisa jalan-jalan ke sana kemari. Saatnya sekarang engkau berdiam diri, engkau harus yaitu siap menerima segala keadaan, yaitu berdiam diri. Dalam Pengkhotbah pasal 3 itu ayat 1-9, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu ya kita mengumpulkan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk keluar, segala sesuatu ada waktunya. Jadi belajarlah engkau tetap menerima segala keadaan. Yang keempat, mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Nah, di dalam Yeskel pasal 36 ayat 27, aku akan menaruh rohku di dalam kamu dan akan membuat kamu berjalan dalam ketetapan-ketetapanku, dan kamu akan memelihara peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan bagaimana juga kita ingat Stefanus ketika memberitakan Injil, dia dirajam pakai batu, dia berdoa demikian, Kisah Rasul pasal 7 ayat 55 dan 59. Dan dengan penuh Roh Kudus sambil menengadah ke surga, dia melihat kemuliaan Elohim dan Yesua yang tengah berdiri sebelah kanan Elohim. Dan mereka terus merajam Stefanus yang tengah berseru dan berkata, ya Tuhan Yesua, terimalah rohku. Situasi sekarang ini, andalkan Roh Kudus. Kekuatan Roh Kudus menghadapi semua keadaan ini. Kalau dari fisik, ya banyak orang katakan imunmu harus kuat supaya bisa melawan segala virus. Itu salah. Bukan imunmu dulu kuat, imanmu dulu kuat. Bagaimana imanmu kuat? Engkau harus mengandalkan kuasa Roh Kudus. Kalau engkau dipenuhi Roh Kudus, bagaimana Stefanus tadi dirajam pakai batu, dia tidak takut, dia tidak bimbang, dia tidak berteriak-teriak, tapi hatinya tenang, hatinya damai. Karena ada kekuatan Roh Kudus yang memberikan kemenangan kepadanya. Jadi kalau imanmu kuat, maka imunmu kuat. Maka pada kesempatan ini, jangan engkau berikan kesempatan kepada iblis bila mana dia berbisik macam-macam di pikiranmu, di hatimu untuk melemahkan imanmu. Engkau tengking dalam nama Tuhan Yesus, ada Roh Kudus yang memberikan kemenangan kepadamu. Yang berikutnya, apa yang harus engkau lakukan dalam ujian imanmu, yaitu engkau harus tetap berdoa memuji Yahweh setiap saat, apapun keadaanmu. Sekali lagi, berdoa dan memuji menyembah Yahweh apapun keadaanmu setiap saat. Seperti Paulus dan Silas di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 23-25. Mereka ini juga gara-gara memberitakan Injil, mereka ditangkap, di penjara, disiksa, dikurung dalam penjara. Tapi dalam penjara mereka berdoa dan menyembah Yahweh, memuji Yahweh. Situasi sekarang ini harusnya engkau banyak berdoa. Itulah yang membuat kuat imanmu. Engkau lulus dalam ujian ini. Jangan mengeluh, jangan mengomel. Kenapa begini? Berapa lama ini? Kenapa terus begini? Siapa yang buat ini? Enggak perlu kau persoalkan itu. Yang perlu kau lakukan adalah doa dan penyembahan. Apapun situasi, kesulitan ekonomi, kesulitan masalah pekerjaan, kesulitan masalah pendidikan, jika engkau doa dan penyembahan, pasti ada kekuatan kemenangan yang Yahweh berikan kepadamu. Yang berikutnya, apa yang harus kau lakukan supaya lulus dalam ujian ini? Engkau belajar membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Itu seperti yang dilakukan oleh Daud terhadap Saul. Berkali-kali Saul mau membunuh Daud, tapi Daud tidak mau membunuhnya karena dia ada kekuatan iman. Dia tidak mau mengikuti kemauan daripada iblis. Itu nanti dalam 1 Samuel 24 ayat 11-12. Saudaraku, dari contoh-contoh yang tentang bagaimana kita menghadapi ujian iman tadi, maka peliharalah imanmu itu, terus bersekutu dengan Yahweh itu, doa, penyembahan, baca firman, banyak engkau merenungkan firman Yahweh, pasti engkau lulus dalam ujian imanmu. Dan ingat, hanya yang lulus dalam ujian iman yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana Tuhan Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu bahwa dia akan melakukan pembelaan bagi mereka dengan segera. Akan tetapi ketika datang, akankah anak manusia mendapati iman di bumi ini?
Jadi pertanyaan, adakah iman di bumi ini ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya? Jadi harus engkau lulus ujian imanmu menghadapi segala keadaan ini dengan bertekun berdoa, membaca firman, merenungkan firman, bersandar kepada kekuatan Roh Kudus. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami percaya apapun yang sedang terjadi sekarang ini, kami mau belajar mengucap syukur karena Engkau izinkan ini semua terjadi supaya iman kami diuji, dimurnikan. Kami melihat kebesaran kuasa daripada Yahweh itu, bahwa di balik semua ini ada rancangan-Mu yang terbaik bagi kami. Teguhkan iman anak-anak-Mu, kekuatan Roh-Mu mengalir bagi mereka, firman-Mu tetap terpelihara dalam hatinya, dan mereka boleh tetap mengandalkan kekuatan kuasa-Mu Bapa. Apapun yang sedang mereka alami, berkati bapak-bapak, ibu-ibu, baik pemuda, remaja, anak-anak. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu, berkati seluruh anak-anak-Mu, jagai bangsa dan negara kami, pelihara semua supaya boleh merasakan damai sejahtera-Mu. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.